Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kin Edu. Di sini masih membahas tentang kuliah biokimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim tidak asing lagi bagi kita ya, karena tubuh kita atau sistem metabolisme tubuh kita selalu dibantu dengan namanya enzim. Nah, enzim sendiri itu apa? Ini akan kita bahas hari ini. Baik, enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia. Enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, di mana mereka dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi kesetimbangan. Artinya, baik laju reaksi maupun laju reaksi kebalikannya ditingkatkan dengan kelipatan yang sama. Kelipatan ini biasanya di sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 12 kali lebih cepat. Ya. Nah, apakah yang dimaksud situs aktif dan bagaimana hubungannya dengan struktur enzim? Nah, ini adalah animasi dari struktur enzim. Jadi ini yang A adalah lisosom, ya, enzim lisosom. Nah, di manakah sisi aktif enzim? Nah, itu ada di sini. Jadi ini adalah sisi aktif dari enzim, tempat terikatnya substrat. Jadi tempat terikatnya substrat namanya sisi aktif dari enzim. Kemudian ini contoh enzim karboksipeptidase. Nah, dia memiliki sisi aktif di sebelah sini. Ya. Tempat terikatnya substrat. Jadi antara enzim yang satu dan enzim yang lain itu memiliki sisi aktif yang berbeda. Dan itulah kenapa enzim itu bersifat spesifik. Pada reaksi degradasi atau degradation reaction, ini ilustrasinya, jadi bagaimana enzim memutus atau membreakdown makanan menjadi nutrients, mengubah makanan menjadi nutrients. Ini contoh enzim. Ini adalah sisi aktif dari enzim, tempat terikatnya substrat. Nah, partikel makanan di sini dia berperan sebagai substrat. Substrat, kemudian ini akan terikat pada sisi aktif enzim, terbentuklah suatu kompleks namanya kompleks enzim substrat. Setelah terbentuk kompleks enzim substrat, kemudian baru substratnya ini dirubah, dilepas menjadi nutrien. Nah, enzim ini masih sama keadaannya seperti awal. Jadi posisi enzim ini tidak berubah. Oke. Ini ilustrasi dari reaksi degradasi, ilustrasi yang berbeda. Jadi ini diibaratkan suatu makromolekuler sebagai substrat. Dalam hal ini adalah kanji ya, starch. Nah, kemudian ini enzim amilase. Enzim amilase itu merubah polisakarida menjadi disakarida. Nah, enzim amilase ini nanti punya sisi aktif. Ini sisi aktifnya, sisi aktif dari enzim amilase. Kemudian si substrat ini masuk dua-dua, kemudian dipotong sama si enzim, potong. Nah, jadi dia akan dipotong menjadi dua seperti ini. Ilustrasinya maka ini sebagai polisakarida, kemudian enzim alfa amilase ini merubah polisakarida ini menjadi disakarida. Nah, kemudian ini terus berulang sampai semua polisakarida itu habis atau berubah menjadi disakarida semua. Nah, sisi aktif dari enzim ini tidak berubah. Ini menjadi gula yang lebih sederhana atau simple sugar, yaitu disakarida. Jadi starch diubah menjadi maltosa, ini fungsi dari enzim amilase. Ini beberapa contoh reaksi degradasi
Ini substratnya ada hidrogen peroksida, enzimnya katalase. Produknya berupa oksigen dan air. Ada starch atau kanji, enzimnya adalah amilase, dirubah menjadi maltosa. Maltosa dengan enzim maltase dirubah menjadi glukosa. Protein dengan adanya enzim pepsin dirubah menjadi peptida. Peptida dengan enzim protease menjadi asam amino. Lemak, enzimnya lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Ini beberapa contoh reaksi degradasi yang ada pada metabolisme tubuh kita. Nah, kebalikan dari reaksi degradasi adalah synthesis reaction, ya, reaksi sintesis. Sintesis berarti kebalikannya ya, ini merubah atau membentuk suatu makromolekuler. Nah, di sini ini enzimnya, ini sisi aktifnya, kemudian substratnya berupa partikel-partikel makanan, ini masuk, partikel-partikel kecil masuk, kemudian terbentuk kompleks enzim substrat, ya, ini masuk ke sini kecil, masih ada sisi yang lain. Nah, ini fungsi dari enzim ini menyatukan dari partikel-partikel makanan kecil tadi. Nah, sehingga keluar menjadi produk berupa nutrien. Nah, ini kebalikan dari reaksi degradasi, ini suatu glukosa 1-fosfat menjadi substratnya. Kemudian ini enzim fosforilase, ini ada sisi aktifnya di sebelah sini. Nah, kemudian di sini glukosanya masuk dua masuk, kemudian sama enzimnya disambungkan, terikat, nah, keluar, sudah bergandengan, masuk lagi satu, digandengin lagi terus, berikutnya secara berulang hingga terbentuk suatu rantai polimer. Nah, rantai polimer ini berupa kanji atau polisakarida. Ini adalah produk akhirnya. Jadi glukosa 1-fosfat menjadi starch atau kanji, amilum, ya, dengan bantuan enzim fosforilase. Ini ilustrasi yang sama tadi. Baik, kita masuk ke karakteristik enzim. Jadi enzim ini mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan akhir. Dia tidak mempengaruhi keseimbangan suatu reaksi kimia di dalam suatu reaksi, tapi enzim ini seperti katalis ya. Dia katalis mempercepat terjadinya keseimbangan. Ya. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah kecil saja untuk mengubah sejumlah besar molekul. Jadi di mana-mana katalis atau enzim, kalau di dalam reaksi biokimia namanya biokatalis, ya, yaitu adalah enzim, itu dibutuhkan sedikit saja, kecil saja, tapi manfaatnya sangat besar. Enzim hanya akan berfungsi pada kondisi pH, temperatur, konsentrasi substrat, dan kofaktor tertentu. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan ketika kita bekerja pada enzim. Nah, kalau ini tidak dikontrol, tidak diperhatikan, akibatnya apa? Enzim ini mudah sekali rusak atau namanya terdenaturasi. Jika hal itu terjadi, maka aktivitas enzim itu akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Enzim bersifat spesifik khusus, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi dalam skala kecil atau dalam beberapa kasus hanya mengkatalisis satu reaksi. Tadi sudah ada ilustrasi terkait dengan ini ya. Kenapa kok dia bersifat spesifik? Karena masing-masing enzim punya sisi aktif yang berbeda. Ya. Yang cocok dengan substrat tertentu saja. Tidak semua substrat itu bisa masuk ke dalam sisi aktif dari suatu enzim. Jadi spesifik dia bekerjanya. Nah, ini beberapa istilah yang ada pada enzim. Untuk aktivitasnya, enzim sering memerlukan adanya gugus non-protein, disebut dengan kofaktor. Ya. Jadi, kalau dibilang enzim itu protein, ya, tapi ada gugus non-proteinnya pada enzim itu yang disebut dengan kofaktor. Kemudian ada istilah gus prostetik. Gus prostetik ini digunakan untuk kofaktor yang terikat kuat oleh ikatan kovalen terhadap protein enzim. Ya. Saya ulangi, jadi gugus prostetik ini adalah kofaktor. Kofaktor itu tadi gugus non-protein ya,
yang terikat kuat dengan ikatan kovalen terhadap protein enzim. Sedangkan koenzim adalah senyawa yang ikatannya kurang kuat terhadap enzim. Ya. Jadi ini lawan dari gus prostatik. Gus prostatik terikat kuat, kalau koenzim ini terikatnya kurang kuat. Kemudian ada bagian protein dari enzim namanya apoenzim. Ya, apoenzim adalah bagian protein dari enzim. Sedangkan enzim yang lengkap semuanya ada itu namanya holoenzim. Klasifikasi enzim. Jadi klasifikasi enzim terutama didasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisis. Klasifikasi berikut menurut versi yang diusulkan oleh Komisi Enzim dari Uni Biokimia Internasional, atau istilahnya di sana namanya Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry tahun 1961. Nah, kalau dulu waktu SMA kelas 10 atau kelas 11 ada tata nama senyawa kimia, itu yang menentukan adalah IUPAC. Nah, IUPAC itu komisi terkait untuk tata nama senyawa-senyawa kimia. Nah, komisi untuk enzim juga ada ini. Ya, jadi sama, ini adalah komisi internasional yang mengusulkan atau mengklasifikasikan untuk tata nama enzim. Jadi menurut komisi enzim ini, setiap enzim terdiri atas kode yang terdiri dari 4 angka. Pertama menunjukkan kelas utama dari enzim, yaitu ada 6 kelompok. Jadi penamaan enzim ada 4 angka. Kemudian angka pertama yang di depan itu menunjukkan kelas utama dari enzim. Kelas utama dari enzim ini ada 6 kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok oksidoreduktasa. Ini mengkatalisis reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu berdasarkan serah terima atau donor hidrogen atau donor elektron. Salah satu substratnya. Jadi kalau ada ya proton, jadi donor proton atau hidrogen atau donor elektron. Jadi reaksinya dia oksidasi dan reduksi. Kemudian yang kedua enzim transferase, kelompok transferase. Mengkatalis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Biasanya bentuk umumnya A mengikat gugus X ditambah B. Nah, kemudian terjadi transfer gugus X ini dari A ke B, sehingga hasilnya A plus BX. Jadi X ini gugus sudah pindah dari A ke B. Yang ketiga adalah hidrolasa. Ini mengkatalisis reaksi hidrolisis. Pada ikatan C dengan C, atau C dengan N, atau C dengan O, dan ikatan-ikatan lainnya. Kelompok yang keempat adalah liasa, atau pemutusan. Tapi pemutusan di sini bukan hidrolitik, bukan hidrolisis. Ya. Hidrolisis itu dengan air, kalau ini non-hidrolitik. Pada ikatan C dengan C, C dengan N, C dengan O, dan ikatan lainnya. Yang menyisakan atau menghasilkan ikatan rangkap 2, atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Kelompok yang kelima adalah isomerase atau perubahan susunan geometri spasial pada suatu molekul. Ya, yang tadinya geometrinya cis menjadi tran, tadinya R menjadi S, kemudian positif jadi negatif. Yang keenam atau yang terakhir adalah ligasa atau sintetasa, yaitu mengkatalisis reaksi-reaksi penggabungan 2 molekul. Jadi molekul yang lebih besar. Masih penamaan enzim, setiap enzim memiliki satu nama sistematik yang menunjukkan kelompok dan subkelompok. Contoh laktat, NAD oksidoreduktase, mempunyai nomor sistematis adalah 4 angka tadi ya, 1, 1, 1, 27. 27 ini satu angka maksudnya. Ya, angka 27. Jadi angka pertama menunjukkan bahwa enzim itu kelompok 1, yaitu kelompok oksidoreduktase. Angka kedua menunjukkan subkelompok, yaitu gugus kimia yang dirubah adalah alkohol CHOH.
Angka ketiga menunjukkan subkelompoknya yang menunjukkan bahwa NAD atau NADP sebagai hidrogen reseptornya. Angka keempat menunjukkan enzimnya. Nah, selain nama sistematis tersebut juga dikenal nama trivial, nama yang lazim atau nama dagang kalau biasa untuk bahan-bahan kimia ya. Nama trivial yang lebih pendek dan lebih mudah dibanding nama sistematik. Contoh enzim di atas tadi itu lebih umum dikenal sebagai namanya laktat dehidrogenase. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada 4 variabel atau 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah enzim concentration atau konsentrasi enzim. Yang kedua substrat concentration, konsentrasi substrat. Yang ketiga adalah pH dan yang keempat adalah suhu atau temperature. Nah, kita akan masuk satu-satu. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam satu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat juga. Nah, jadi kalau konsentrasi enzim yang tadinya misalkan cuma 0,5 gram, misalkan, dinaikkan menjadi 1 gram. Gitu. Maka konsentrasi substrat yang akan dirubah juga akan naik menjadi 2 kali lipat. Nah, ini grafik dari ini yang sumbu X adalah konsentrasi enzim, kemudian sumbu Y adalah kecepatan, jumlah substrat yang diubah. Jadi kalau kita lihat grafiknya naik secara linear ya. Semakin besar konsentrasi enzimnya, maka lajunya juga semakin cepat. Ya. Dinaikkan terus konsentrasi enzimnya, maka lajunya juga semakin besar. Nah, karena laju reaksi itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi dari enzim, tapi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Ya. Jadi kalau ini dalam laju reaksi namanya orde 1, orde semu. Ya. Pseudo first order, orde 1 semu. Yang kedua adalah pengaruh konsentrasi substrat. Kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatan 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Ya. Ini catatannya adalah konsentrasi enzimnya konstan, tetap nggak berubah. Nah, ini grafiknya, ini konsentrasi substrat, ini laju reaksinya. Jadi laju reaksi sebanding dengan substrat. Penggandaan substrat atau penaikan substrat menjadi 2 kali lebih besar, maka laju 2 kali juga lebih cepat. Ya. Kecepatan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Penggandaan konsentrasi substrat tidak mempengaruhi dari laju. Jadi kalau kita lihat grafik ini, ya, jadi ketika konsentrasi substrat dinaikkan, maka laju akan menaik menjadi 2 kali lipat. Ya. Begitu seterusnya jika dinaikkan. Tapi ada keadaan di mana nanti laju reaksinya akan konstan. Jadi naik. Ketika posisi tertentu, kemudian dia dinaikkan lagi konsentrasi substrat, dia akan stagnan di situ. Kemudian konstan. Nah, ketika dia sudah mencapai kecepatan konstan, itu namanya adalah Vmax, ya, laju maksimum. Ya, artinya berapapun konsentrasi substrat kita naikkan, ya, maka lajunya akan tetap segitu, ya, nggak bisa naik lagi. Itu namanya Vmax, ya, laju maksimum. Karena konsentrasi enzimnya itu ya misalkan dia punya kapasitas, ya. Satu enzim misal maksimal dia 100 orang, sama seperti guru. Guru misal bisa megang siswa misalkan 50 orang. Artinya kalau udah 50 ya sudah, itu sudah maksimum. Dia tidak bisa ditambah lagi. Karena tadi catatan di slide sebelumnya adalah catatannya konsentrasi enzim itu harus
harus tetap atau tidak berubah. Nah, kemudian kompleks enzim substrat. Aktivitas enzim tidak meningkat lagi pada konsentrasi substrat tertentu. Aktivitas enzim tidak meningkat lagi pada konsentrasi substrat tertentu. Brown tahun 1902 menduga bahwa enzim di dalam mengikat molekul substrat mempunyai kemampuan terbatas, yaitu akan menjadi jenuh. Nah, itu tadi yang saya katakan, kenapa jika kita naikkan lagi terus konsentrasi substrat dinaikkan dan konsentrasi enzim tetap, pada suatu saat akan tercapai Vmax. Ya. Vmax, udah mencapai Vmax artinya dia sudah menjadi jenuh. Ya. Ada kemampuan maksimum yang bisa dilakukan oleh enzim. Nah, Michaelis-Menten mengusulkan satu persamaan yang didasarkan kepada asumsi sehingga memungkinkan diadakannya pengujian hipotesis. Nah, salah satu asumsinya yaitu enzim ditambah substrat, reaksi setimbang terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, setelah terbentuk kompleks enzim substrat, akan terbentuk produk plus enzim. Jadi enzim di akhir reaksi akan diperoleh kembali, dan enzim ini bisa dipakai berulang. Nah, pada saat reaksi enzim ditambah substrat, reaksinya setimbang, bolak-balik panahnya, reaksi kesetimbangan. Artinya apa? Ya, setelah terbentuk kompleks ini, dia bisa balik lagi ke bentuk enzim dan substrat gitu loh. Tapi setelah terbentuk kompleks ini, dia menjadi enzim plus produk. Nah, ini reaksinya searah, satu arah. Dia nggak bolak-balik, bukan reaksi kesetimbangan. Jadi setelah terbentuk produk, ini nggak bisa balik lagi ke semula, ke bentuk semula. Nah, namun tidak semua reaksi enzim dapat dirumuskan seperti persamaan di atas tadi. Pada beberapa peristiwa, sering terdapat lebih dari satu kompleks enzim substrat. Skema yang paling umum dituliskan sebagai berikut. Jadi E enzim ditambah S substrat, setimbang menjadi kompleks enzim substrat, setimbang lagi menjadi kompleks ES aksen, enzim substrat aksen, setimbang lagi menjadi kompleks enzim produk, baru menjadi enzim plus produk. Nah, ini semuanya reaksinya kesetimbangan. Di mana ES adalah bahan antara atau senyawa antara yang tidak stabil. ES aksen merupakan kompleks substrat yang diaktifasi, dan EP merupakan kompleks enzim produk atau hasil. Yang ketiga adalah pengaruh pH. Nah, ini yang mempengaruhi aktivitas enzim. Tadi yang pertama adalah konsentrasi enzim, yang kedua konsentrasi substrat, dan yang ketiga adalah kita masuk ke pengaruh pH. pH ekstrim artinya terjadi perubahan pH yang sangat ekstrim, dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi atau kerusakan. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Jadi kalau pH-nya berubah, bukan pH optimumnya, dia berpengaruh tapi secara temporer, sementara saja. Tapi ketika pH-nya berubah sangat ekstrim, nah ini akan mempengaruhi atau enzim itu mengalami denaturasi. Setiap enzim mempunyai pH tertentu di mana enzim memiliki aktivitas maksimumnya. Nah, jadi masing-masing enzim punya aktivitas karakteristik, ya, yaitu aktivitas maksimum pada pH tertentu. Nah, pH itu disebutlah dengan pH optimum untuk enzim tersebut. Jadi masing-masing enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Nah, ini grafik dari perubahan pH terhadap laju reaksi. Nah, kalau kita lihat bentuk grafiknya ini runcing. Nah, bentuk grafik yang runcing ini yang menyebabkan perubahan yang drastis. Sedikit saja berubah, maka laju reaksinya pun atau aktivitas enzimnya itu akan berubah drastis. Coba kita lihat. Di sumbu X ini adalah pH-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Yang ke atas ini sumbu Y adalah laju reaksinya. Nah, misalkan enzim A, ini ada enzim tertentu, enzim A misalkan, atau enzim X ya. Lihat puncaknya di sini. Ini artinya dia laju reaksinya paling besar. Aktivitasnya maksimum di sini dia. Kita tarik garis lurus ke bawah, misalnya di pH 2. Artinya enzim X ini pH optimumnya adalah 2. Ya, pH optimumnya adalah 2. Ketika pH itu berubah 0,5 saja, 2 berubah menjadi 2,5 sini misalkan. Nah, aktivitasnya itu langsung turun 50%. Turun drastis. Apalagi berubah 1, 0. Berubah menjadi 4 tanpa aktivitas sama sekali. Nah, jadi spektrumnya yang sempit ini, ini menyebabkan dia sangat rentan terhadap perubahan pH. Ya. Jadi kalau dia berubahnya drastis ekstrim, ya dia nggak akan punya aktivitas sama sekali karena enzimnya mengalami denaturasi atau rusak. Nah, sama juga misalkan enzim Y ini, enzim Y dia punya pH optimum ada di angka 6. Ini pH optimumnya dia punya aktivitas maksimum atau laju reaksinya paling besar. Ketika pH-nya dirubah, diencerkan dengan asam atau dengan air, pH-nya berubah menjadi 6,5, 6,5 aktivitasnya turun hampir lebih dari 50%. Apalagi berubah 1, ya, 6 jadi 7, 0 aktivitasnya. Atau 8, tanpa aktivitas sama sekali. Nah, jadi kalau kita bekerja dengan enzim, ini sangat hati-hati dengan pH-nya ya. Makanya biasanya digunakan namanya larutan buffer atau larutan penyangga. Supaya apa? Supaya pH-nya ini tidak berubah. pH tidak berubah, maka enzimnya akan bekerja secara maksimum. Jadi ketika di sini ini pH optimum ya di sini, kemudian disrupt ionic bond. Terjadi perubahan ikatan ionik, perubahan struktur, efek perubahan residu, ini menyebabkan efek dari perubahan muatan pada residu, ini akan mempengaruhi sisi aktifnya. Jadi nanti kalau kemarin kita sudah bahas tentang protein, ya ada namanya denaturasi protein. Jadi kalau kita tadi bahas struktur enzim kan ada apoenzim ya. Apoenzim adalah bagian enzim yang berupa protein. Jadi kalau dia terjadi perubahan pH, kemudian sisi proteinnya itu mengalami denaturasi, kerusakan struktur primer dan sekunder. Nah, ini menyebabkan sisi aktifnya berubah. Sisi aktif berubah yang tadinya sudah klop, ya sudah klop seperti kunci sama gemboknya. Sisi aktif berubah ini udah nggak klop lagi, nggak bisa masuk. Artinya enzim itu nggak punya aktivitas sama sekali. Nanti kita akan bahas terkait dengan teori lock and key. Nah, yang keempat adalah pengaruh suhu atau temperatur. Nah, ini sedikit berbeda dengan pengaruh pH ya. Kalau pengaruh suhu ini spektrumnya broad ya, spektrumnya luas. Apa namanya? Broad spectrum ya. Spektrumnya luas. Artinya ya memang dia memiliki pengaruh. Misalnya gini. Ini suhu, sumbu X, kemudian yang ke atas ini sumbu Y. Nah, ini puncaknya di sini, laju reaksi puncak atau Vmax-nya di sini, kita tarik garis lurus ke bawah, oh ternyata ada di suhu 35. Artinya enzim ini akan memiliki aktivitas maksimum itu pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, artinya itu suhu optimumnya di situ. Nah, ketika kita bekerja kurang dari suhu tersebut, misalnya pada suhu 25, maka aktivitasnya turun, masih ada tapi turun sedikit. Nah,
ketika dia berubah lagi ekstrim menjadi 50 misalkan, dinaikkan suhunya, aktivitasnya juga masih ada, tapi sedikit. Nah, ketika kita bekerja, kita pakai suhu yang panas, suhunya dinaikkan 70 misalkan. Ini udah di luar grafik ini, di luar spektrum ini. Artinya apa? Sama, ya, enzim ini mengalami denaturasi ketika bekerja pada suhu tinggi. Ketika sudah mengalami denaturasi, sisi aktifnya berubah, maka enzim ini tidak akan punya aktivitas. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada pada suhu suhu 5 derajat Celcius misalkan. Ini enzim inaktif, makanya biasanya orang menyimpan enzim di lemari pendingin ya, di kulkas. Suhu 5 derajat supaya enzimnya inaktif. Kemudian suhunya dinaikkan terus ini mengalami kenaikan aktivitas ya, increase in activity. Ya. Puncaknya ada di sini, suhu 35. Kemudian ketika suhunya tetap dinaikkan, nah ini mulai mengalami denaturasi. Aktivitasnya mulai turun. Begitu seterusnya dinaikkan terus sampai lebih dari 60, maka aktivitasnya akan hilang. Nah, jadi itu, kalau kita bekerja dengan enzim, ada 4 yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah konsentrasi enzim, yang kedua adalah konsentrasi substrat, yang ketiga adalah pH, dan yang keempat adalah suhu atau temperatur. Nah, sekarang kita akan bahas tadi efek dari pemanasan pada aktivitas enzim. Effect of heat on enzyme activity. If you heat the protein above its optimal temperature, bonds break. Meaning the protein loses its secondary and tertiary structure. Nah, jika Anda memanaskan protein sekitar suhu atau suhu optimal, di atas suhu optimal atau temperatur optimum, maka ikatan akan putus. Ikatan apa yang putus? Banyak sekali nanti. Artinya protein akan kehilangan struktur sekunder dan struktur tersiernya. Yang perlu diingat tadi pada enzim itu ada namanya apoenzim. Apoenzim adalah sisi protein yang ada pada enzim. Nah, sisi protein ini adanya pemanasan di atas temperatur optimal, itu ikatan akan putus. Ikatan putus artinya protein ini kehilangan struktur sekunder dan struktur tersiernya. Struktur sekunder tersier itu disebabkan dari ikatan apa? Ikatan hidrogen. Jadi ini protein ya, protein ketika dia dipanaskan suhu tinggi, dia mengalami denaturasi sehingga terbentuklah struktur primer saja. Ya, struktur primer yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Efek pemanasan pada aktivitas enzim ini yang disebut dengan denaturasi protein. Perubahan pH ekstrim, perubahan suhu ekstrim ini menyebabkan denaturasi protein pada enzim. Artinya apa? Kalau dia mengalami denaturasi protein, sisi aktif akan berubah bentuk, ya. Active site change shape. So, substrat no longer fit. Sehingga substrat ini nggak pas lagi, nggak cocok lagi dengan sisi aktifnya. Karena sisi aktifnya berubah bentuk. Sama ilustrasi tadi seperti kunci sama gemboknya. Ketika bentuk sisi aktifnya sudah berubah, maka kuncinya udah nggak pas lagi. Nggak bisa buka. Even if temperature lowered, ya, bahkan jika temperatur terlalu rendah, enzim tidak bisa lagi kembali atau ke bentuk semula. Energi aktivasi. Mengapa reaksi kimia yang mungkin terjadi secara termodinamis kadang-kadang tidak terjadi tanpa bantuan enzim? Nah. Jadi kalau kita bicara energi aktivasi, nah ini reaksi A ditambah B, kemudian terbentuklah transisi state, ya, keadaan transisi. Nah, jarak
energi atau selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi ini, selisihnya ini namanya energi aktivasi. Energi aktivasi, kemudian baru dia turun, terbentuklah produk plus enzim diperoleh kembali. Nah, selisih dari keadaan awal dan keadaan akhir namanya delta G, energi bebas Gibbs. Nah, adanya enzim itu kerjanya seperti katalis. Dia akan menurunkan energi aktivasi. Nah, menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berjalan menjadi lebih cepat. Ilustrasinya seperti orang naik gunung nih. Ini gunung dengan ketinggian 1000 mdpl. Ketika ada katalis atau enzim, gunungnya menjadi turun menjadi 500 mdpl atau bahkan 100 mdpl. Nah, maka mana waktu tempuhnya yang paling cepat? Pasti yang puncaknya lebih pendek. Nah, jadi begitu cara kerja dari enzim. Bagaimana kecepatan reaksi dalam sel dapat ditingkatkan tanpa peningkatan suhu dan konsentrasi reaktan? Ini grafik yang tadi, kemudian ini jumlah molekul, energi kinetik, ini apa ini? Terjadi perubahannya T1, T2. Nah, ini tadi yang saya katakan dengan katalis dan tanpa katalis ya. Jadi tanpa katalis, uncatalyzed, itu seperti kita mendaki gunung yang tinggi, sedangkan dengan katalis gunungnya menjadi lebih pendek. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, teori lock and key, kunci dan anak kunci, gembok, kunci dan gemboknya. Ini substrat, ibaratnya seperti gembok, kemudian enzim ini seperti kuncinya. Nah, pada kunci itu, pada anak kunci atau kunci itu ada nama gerigi-gerigi ini ya. Nah, ini adalah sisi aktif dari enzim. Sisi aktif dari enzim. Nah, kalau enzim tadi mengalami denaturasi, maka ininya berubah geriginya ini. Ketika ini berubah geriginya, ketika kita masukkan ke gembok ini, ya udah nggak pas lagi. Kalau dia nggak pas, nggak bisa buka gembok gitu. Itu ilustrasinya atau pengandaiannya. Perbandingan model induksi fit dan kunci anak kunci. Ya, induksi fit dan lock and key. Kita akan dibandingkan dua model ini pada peningkatan substrat oleh enzim. Nah, yang atas ini adalah model lock and key. Model kunci dan gemboknya. Jadi ini enzim, ini punya sisi aktif yang bentuknya seperti ini. Kemudian dia punya substrat, substratnya sangat pas sekali bentuknya dengan sisi aktif. Jadi ketika enzim tambah substrat, bentuknya cocok, fit, ya, sehingga akan terbentuk produk enzim dan produk 1 dan produk 2. Sedangkan proses atau model induksi fit, ya, ini sisi aktif dari enzim, bentuknya begini. Ini lengkung, ini rata, kemudian ini terjal begini. Sedangkan sisi aktifnya begini, substratnya begini. Artinya bentuk sisi aktif dengan substrat ini nggak sama. Nggak sama. Apakah reaksi ini bisa berjalan? Bisa. Ya. Jadi model induksi ini dia menginduksi bentuk ya. Bentuknya akan berubah menyesuaikan. Nah, ketika enzim tambah substrat bereaksi, terbentuklah kompleks enzim substrat. Nah, di sini terjadi distorsi ikatan. Terjadi distorsi ikatan, merubah bentuk sisi aktif, merubah bentuk dari masing-masing ini, ya, enzim dan substrat supaya cocok. Ya, artinya dia lebih fleksibel, Ini akan terbentuk produk, tetap produk, ya, produk 1, produk 2 plus enzimnya akan diperoleh kembali. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau lock and key ini udah pas, ya, kunci sama gemboknya. Kalau induksi fit ini bentuknya nggak sama, nggak pas, tapi nanti reaksi bisa terjadi dengan adanya distorsi ikatan. Nah, selain ada enzim, ada namanya inhibitors, ya, penghambat. Inhibitors atau inhibitor adalah bahan kimia yang mengurangi rata-rata reaksi enzim, mengurangi laju dari reaksi
enzim. Inhibitor sama kerjanya seperti enzim, dia bersifat spesifik dan bekerja pada konsentrasi rendah. Kemudian cara kerjanya dia memblok kerja enzim, tapi biasanya tidak merusak enzim. Ya. Dia hanya memblok saja, tempatnya enzim didudukin sama dia. Nah. Banyak obat dan racun merupakan inhibitor. Jadi biasanya inhibitor ini berupa obat dan racun. Orang keracunan, nah, racun itu akan memblok kerja enzim. Nanti kita akan bahas, akan singgung sedikit tentang racun-racun itu. Efek dari penghambatan enzim. Ada yang bersifat irreversible inhibitors, ya, atau inhibitor yang tidak bisa balik, irreversible. Ini bergabung dengan kelompok asam amino di sisi aktif dan tidak dapat balik lagi. Artinya kalau sudah didudukin oleh inhibitor, ya sudah nggak akan kembali lagi, nggak bisa dilepaskan lagi. Contoh, itu adalah gas-gas pernapasan dan pestisida. Biasanya kalau orang menghirup gas-gas beracun, kemudian pestisida organofosfor, nah ini cara kerjanya dia bersifat irreversible inhibitors. Yang kedua adalah reversible inhibitors. Inhibitor yang bisa dapat balik dengan cara dialisis. Dialisis itu cuci darah. Kalau darahnya sudah kotor, banyak racun, dicuci. Karena seperti kerja ginjal. Kerja ginjal itu menyaring racun, menyaring darah. Disaring, ginjalnya rusak, nggak bisa bekerja, akhirnya orang cuci darah dengan cara dialisis. Ada dua kategori untuk inhibitor reversible. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, yang kedua adalah non-kompetitif. Apakah yang membedakan penghambatan kompetitif dengan penghambatan non-kompetitif? Nah, di sini bedanya. Yang sebelah kiri ini adalah competitive inhibition, penghambatan kompetitif. Ini enzim punya sisi aktif. Nah, sisi aktif enzim ini diperebutkan oleh dua substrat. Satu substrat, satu inhibitor, penghambat. Nah, ketika yang masuk adalah substrat di sisi aktifnya, terbentuk kompleks enzim substrat, terbentuklah produk. Tapi ketika inhibitor ini yang masuk sini, ya, maka ini nggak akan terbentuk produk. Ya. Jadi inhibitor dan substrat itu keduanya terikat pada sisi aktif yang sama pada enzim. Ikatan antara inhibitor dengan substrat ini akan terbentuk produk kalau sisi aktif enzim mengikat substrat terbentuk produk, kalau sisi aktif enzim mengikat inhibitor dia tidak akan terbentuk produk. Nah, biasanya orang-orang keracunan begini. Misal nih, oksigen, orang menghirup oksigen, kemudian ada orang yang menghirup gas karbon monoksida, CO. Nah, CO dengan oksigen ini sama-sama terikat pada apa namanya itu? Hemoglobin. Ada darah. Nah, kalau yang diikat adalah karbon monoksida, nah itu artinya orang keracunan, dia akan meninggal karena dia tidak mengalami metabolisme atau proses respirasinya tidak berlangsung. Sedangkan kalau dia yang dihirup adalah oksigen, ya dia bisa bernapas dengan bisa hidup. Baik. Yang kedua adalah non-competitive inhibition, ya, penghambatan non-kompetitif, tidak bersaing. Jadi enzim punya dua sisi. Satu sisi aktif untuk substrat dan satu inhibitor side, sisi inhibitor. Nah, jika substrat masuk, inhibitor nggak masuk, terbentuklah produk. Tetapi jika inhibitor masuk di sisi inhibitor di sini, ya, ini produk bisa terbentuk tapi sedikit atau tidak terbentuk produk sama sekali. Kenapa? Karena ketika inhibitor ini masuk, nah, ini akan mempengaruhi sisi aktif dari enzim. Bentuk sisi aktif dari enzim berubah. Nih,
Tadinya dia begini, berubah jadi begini. Akhirnya apa? Kalau bentuknya berubah, substrat tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Dan produk tidak terbentuk. Ya. Jadi inhibitor dan substrat itu terikat pada sisi yang berbeda. Keterikatan suatu inhibitor itu akan mendistorsi enzim. Mendistorsi enzim, merubah bentuk dari sisi aktif, sehingga akan menurunkan aktivitas dari enzim. Baik, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan enzim. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau di classroom dari masing-masing. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.